It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 5D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sektor pertanian. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi, di mana materi pertama yaitu pembangunan infrastruktur dan masalah kelembagaan. Yang kedua, arti peranan modal dalam negeri. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan modal dalam negeri. Yang keempat, perkembangan pertanian dan prospeknya di masa depan. Yang kelima, ruang lingkup investasi dan waralaba. Nah, langsung saja pada poin pertama yaitu pembangunan infrastruktur dalam masalah kelembagaan. Infrastruktur merupakan salah satu syarat kunci pembangunan ekonomi nasional. Ia berfungsi sebagai katalisator dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu barang dan jasa dalam suatu negara. Dalam bidang pertanian, ketersediaan infrastruktur yang memadai secara langsung maupun secara tidak langsung akan sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya ongkos produksi, distribusi komunitas pertanian. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar aliran barang dan jasa pertanian. Sebaliknya, kondisi infrastruktur pertanian yang buruk dapat menyebabkan pembengkaknya biaya produksi dan distribusi, sehingga menyebabkan pupuk produk pertanian sulit bersaing di pasar global. Kondisi secara umum, pertanian di Indonesia masih sangat lemah dari sisi kelembagaan. Bahkan adanya kecenderungan petani masih bersifat individual dalam mengelola usaha taninya, sehingga kesulitan dalam maksimalkan potensi yang dimiliki, terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan dan akses sumber pasar. Kecenderungan yang di individual tersebut akan berpotensi terhadap lemahnya keberadaan petani, sementara pasar menuntut kualitas dan kuantitas dari produk atau komunitas yang dihasilkan oleh petani. Poin yang kedua yaitu arti peranan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negeri atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali dalam bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan pembatasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur oleh Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dan persyaratan di bidang penanaman modal. Poin ketiga yaitu fungsi dan kedudukan modal dalam negeri. Fungsi serta kedudukan modal dalam negeri juga sangat penting karena merupakan aset negara untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Fungsi adalah pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknik di bidang penanaman modal. Perkembangan modal dalam negeri belum berkembang, padahal kekayaan yang dimiliki begitu melimpah, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan memanfaatkan kekayaan alam,
Pemerintah dapat melakukan bidang usaha atau semacam yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara menggabungkan faktor-faktor produksi. Poin yang keempat yaitu perkembangan pertanian dan prospeknya di masa depan. Dengan adanya spesialisasi dalam kegiatan budidaya sebagai akibat pengaruh perkembangan di luar sektor pertanian dan adanya perbedaan keterampilan atau skill dalam masyarakat serta terbukanya hubungan lalu lintas antar daerah. Pada tahap ini, selain konsumsi sendiri, hasil pertanian mulai dipasarkan dan diolah secara sederhana sebelum dijual. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di sektor industri dan transportasi telah memacu perkembangan sektor pertanian yang semakin maju dan kompleks. Proses pengolahan hasil pertanian untuk berbagai kebutuhan teknologi yang semakin canggih dan skala yang semakin besar. Melalui proses pengolahan, proses produk pertanian lebih beragam. Penggunaan dan pemasarannya menjadi lebih mudah sehingga dapat diekspor. Kemajuan dan modernisasi dalam sektor pertanian bisa terjadi jika petani sebagai pelaku utama sektor ini prospeksi terhadap perubahan. Perubahan sektor ini juga harus mandiri dan adaptif. Dalam pengaplikasiannya, inovasi dan teknologi baru. Pergerakan cepat teknologi saat ini memang perlu ditangkap dan diinisiatif para pelaku sektor pertanian kita. Apabila saat ini dunia memasuki era revolusi 4.0, di mana era ini ditandai oleh mesin yang terintegrasi internet, digitalisasi semua merasuki aktivitas dari sosial, pendidikan hingga ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat semua sektor berevolusi menjadi cepat dan presisi. Sektor pertanian juga turut dipacu untuk mengadopsi revolusi teknologi tersebut. Poin yang kelima yaitu ruang lingkup investasi dan waralaba. Investasi merupakan pengeluaran modal untuk membeli aset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau real. Ruang lingkup berinvestasi di Indonesia tidak akan terlepas dari 9 sektor ekonomis yang merupakan potensi dan aset internasional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sektor ekonomi ini. Masing-masing memiliki jenis usaha yang sesuai dengan kondisi geografis daerahnya. Adapun salah satu sektor usaha di Indonesia yaitu pertanian, di mana sektor pertanian ini memiliki 5 subsektor usaha yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor pertanian, subsektor tanaman kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Istilah waralaba merupakan gabungan kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti keuntungan. Waralaba di Indonesia itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Konsep bisnis waralaba telah dipakai dalam berbagai bidang usaha, termasuk dalam dunia pertanian. Di Indonesia, waralaba di bidang pertanian dan perkebunan mulai dikenal lebih oleh banyak orang, dan waralaba dalam perekonomian perkebunan, konsep perhutanan yang ingin berinvestasi dalam agroversinya namun terkendala pada waktu, tidak memiliki lahan atau sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang pertanian atau perkebunan. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang sektor pertanian. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.